yang ngedrop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ngedrop. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Pertanggungjawaban politik ada pada geng Solo yang masih berkuasa. Dalam hal ini siapa? Gibran Raka Buming Raka. Kita dikatakan oleh pendukung-pendukung yang sebagai pasukan yang sakit hati. Maka dari itu kami katakan, ya, kami adalah barisan yang sakit hati ketika Bapak Jokowi tidak bisa memberikan keadilan di dalam penegakan hukum. Kami juga dikatakan sebagai barisan-barisan yang sakit hati. Hei Bapak Jokowi, kami katakan kepada Anda, ya betul, karena Anda memberikan kebijakan yang mana lewat TSN. Anda tahu tidak, alangkah banyak yang menjadi korban karena tanah dirampas oleh oligarki. Hari ini kita melihat satu penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Yang pertama saya mau koreksi. Bu Kurnia Tri Royani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah Dihancurkan. selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan ante-antenya. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk bui. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk bui. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi geng Solo, kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Bobi dan istrinya Kahiyang tidak ayu. Menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk bui. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, apa sih salah Jokowi? Kenapa dituntut untuk diadili? Saya ingin tegaskan, andai saja file-file kejahatan Jokowi juga korupsi Jokowi begitu berikut juga gengnya, jika di print out ditumpuk di sini, itu kalau ditumpuk bisa sampai ke bulan. Saking apa? Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh saudara Jokowi terhadap Republik ini. Karena itu kita harus tuntut adili Jokowi. Setuju? Yang ketiga, keluarga Solo ini ada yang berkuasa, ada yang sudah purna tugas. Karena itu ada 2 pertanggungjawaban yang harus kita tuntut. 1, pertanggungjawaban politik, 2, pertanggungjawaban hukum. Untuk pertanggungjawaban hukum, saudara Jokowi ini sudah terdesak di kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu yang dia laporkan 30 April itu, kenapa sampai hari ini macet di Polda Metro Jaya? Karena Jokowi takut kasus ini sampai ke pengadilan. Karena kalau sampai ke pengadilan ketahuan ijazahnya palsu. Karena kalau ketahuan ijazahnya palsu, maka Jokowi pasti akan dinepalkan oleh rakyatnya. Karena itu saya himbau kepada tokoh-tokoh ulama, alim, para aktivis, jangan kalian mendekati Jokowi yang itu akan menambah baterai kekuasaan Jokowi. Hari ini kekuasaan dan pengaruh Jokowi itu benar-benar ngedrop. Jadi yang ngedrop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ngedrop. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Terakhir, pertanggungjawaban politik ada pada geng Solo yang masih berkuasa. Dalam hal ini siapa? Gibran Raka Buming Raka. Klien saya, Roy Suryo, sudah menegaskan Gibran tidak memenuhi ketentuan pasal 169 huruf L atau
yang menyatakan seorang presiden atau wakil presiden berpendidikan paling tidak SMA atau sederajat. Jadi di sana disebutkan presiden atau wakil presiden itu paling tidak berijazah SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau yang sederajat. Saya tegaskan, Gibran tidak punya ijazah SMA, Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah, Gibran tidak punya ijazah SMK, Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah kejuruan, Gibran juga tidak punya ijazah SMA yang sederajat atau paket C. Karena itu sekali lagi, majulkan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita harus berbuat adil. Ibu-ibu masih banyak dan yang lain belum bicara juga masih banyak. Kami mohon tepat waktu dan yang poin-poin saja. Ada ibu kita dari Lampung, Ibu Mary. Ya. Silakan. Dosa kalau tidak kita beri waktu, kasih 3 menit Ibu Mary. Dari Lampung. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja dan ingin saya katakan, geser dikit. Iya. Di depan kita ada Bapak Jokowi. Ya. Pak Jokowi, kami mau katakan kepada Anda bahwa kami hari ini belum selesai dengan Anda. 10 tahun, mati-mati ya. 10 tahun. 10 tahun masa kepemimpinan Bapak Jokowi banyak meninggalkan permasalahan bangsa ini. Kalau kita hari ini, ketika kita mengkritik Bapak Jokowi, kita dikatakan oleh pendukung-pendukungnya sebagai pasukan yang sakit hati. Maka dari itu, kami katakan, ya, kami adalah barisan yang sakit hati ketika Bapak Jokowi tidak bisa memberikan keadilan di dalam penerapan hukum. Kami juga dikatakan sebagai barisan-barisan yang sakit hati. Hei Bapak Jokowi, kami katakan kepada Anda, ya betul, karena Anda memberikan kebijakan yang mana lewat TSN. Anda tahu tidak, alangkah banyak yang menjadi korban karena tanah dirampas oleh oligarki. Hari ini kita melihat satu penerapan hukum yang tidak berkeadilan, di mana di zamannya Bapak Jokowi kita harus ketahui semua penerapan hukum yang tidak berkeadilan itu adalah kita lihat di depan mata seorang Sylvester yang sudah inkrah kasusnya di Mahkamah Agung, hari ini belum juga dipidanakan. Tanggung jawab siapa? Semasa siapa? Semasa kepemimpinan Bapak Jokowi. Seharusnya Sylvester itu sudah dipenjarakan selama 6 tahun yang lalu. Itulah contoh. Itu adalah contoh kepemimpinan Bapak Jokowi yang bilang tebing daripada penerapan hukum, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Satu lagi. Kemarin Pak Jokowi, Anda sangat tidak tahu malu. Anda minta anaknya 2 periode bersama Bapak Prabowo. Itu sangat memalukan. Anda tahu, seorang Gibran itu belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden. Ijazahnya pun hari ini masih diragukan keasliannya. Jadi hari ini Bapak Jokowi beserta anak dan menantunya adalah pembuat gaduh negeri ini. Maka dari itu, ketika kemarin pada tahun 2024 ada hasil survei dari internasional, lembaga internasional mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah terkorup nomor 2 di seluruh dunia. Bahkan bukan itu saja, Bapak Jokowi hasil survei lembaga internasional itu, beliau adalah penjahat yang sangat sadis. Yang hasil survei itu mengatakan Pak Jokowi adalah penjahat yang terorganisir, dan itu ada juga buktinya sampai hari ini. Pembunuhan 6 syuhada, penawan Habib Rizik Sihab di
terakhir, kami meminta kepada KPK, di mana kerja Anda, hasil survei OCC apa ya itu? Pak Jokowi itu nomor 2 terkorup di seluruh dunia. Ada Indonesia kok anteng-anteng aja. Di mana tanggung jawab Anda? Wahai KPK, kami tunggu. Dan yang terakhir, apabila Pak Jokowi itu tidak diusut kekayaannya, maka kami akan seluruhnya dikatakan sebagai orang-orang yang sakit hati dengan Anda. Maka kami akan nyepalkan ini KPK. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda Mary yang begitu luar biasa dari Lampung langsung.